Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Islam ideologis. Islam ideologis itu ya Islam syamil, Islam kamil, Islam kafah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Islam adalah agama yang syamil. Artinya syamil itu meliputi segala sesuatu. Dan kamil itu artinya sempurna. Sebagai agama yang syamil, Islam menjelaskan semua hal dan mengatur segala perkara. Akidah, ibadah, akhlak, makanan, pakaian, muamalah, ukubat atau sanksi hukum, dan lain-lainnya. Tak ada satu perkara pun yang luput dari pengaturan Islam. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan kepada kamu Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu. An-Nahl 89. Di samping syamil, Islam sekaligus merupakan agama yang kamil atau sempurna, yang tidak sedikit pun memiliki kekurangan. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, maksudnya Islam. Telah melengkapi atas kalian nikmatku dan telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Karena itu tentu sebuah kelancangan jika kita menganggap ada hal-hal yang tidak diatur oleh Islam. Misal ada orang yang berpendapat bahwa Islam tidak mengatur urusan negara, apalagi menentukan sistem dan bentuk negara bagi kaum muslimin. Alasannya, karena tidak ada perintahnya secara tekstual di dalam Al-Quran. Pendapat demikian tentu berasal dari cara berpikir yang dangkal. Sebab, jika alasannya semata-mata tekstual nas, betapa banyak ajaran dan hukum Islam yang tidak secara tekstual dinyatakan oleh nas Al-Quran, tapi dijelaskan oleh as-sunnah, ijma' sahabat atau qiyas syar'i. Contoh, Al-Quran secara tekstual hanya memerintahkan sholat, tapi tidak menjelaskan syarat dan rukunnya, termasuk waktu-waktunya. Ketentuan rinci tentang sholat, syarat, rukun, waktu, dan lain sebagainya dijelaskan oleh as-sunnah, oleh hadis. Contoh lain, Al-Quran secara tekstual menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi tidak menjelaskan syarat-syarat dan rukun jual beli, macam-macam akad ribawi, serta ketentuan rinci lainnya. Ketentuan rinci tentang jual beli dan riba dijelaskan oleh hadis, oleh as-sunnah atau ijma' sahabat. Demikian pula terkait pengurusan negara. Al-Quran memang tidak secara tegas atau tekstual menentukan sistem dan bentuk negara. Namun ketentuan tentang sistem dan bentuk negara dijelaskan oleh banyak nas-nas hadis, ditegaskan oleh ijma' sahabat. Hal demikian amatlah mudah dipahami oleh mereka yang memahami ijtihad, dan tentu akan gagal dipahami oleh mereka yang tidak mengerti ijtihad. Keharusan mengamalkan Islam secara kafah, secara totalitas, dan kesempurnaan Islam tentu tidak akan tampak kecuali kaum muslimin mengamalkan Islam secara kafah, secara total dalam seluruh segi kehidupan. Inilah yang Allah perintahkan secara tegas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan
Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah 208. Nuzilat hadil ayatu fi mu'mini ahlil kitab. Abdullah ibn Salam an-Nadiri wa ashabihi. Wa dhalika annahum kanu yu'azzimuna sabta wa yakrahuna lahmatil ibili wa albaniha ba'dama aslamu. Wa qalu ya Rasulullah inna taurata kitabullah wa ta'ana falnakum biya fi sholatina billail wa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah al-ayah. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini menurut Imam Al-Baghawi berkaitan dengan masuk Islamnya seorang ahlul kitab Yahudi Bani Nadir bernama Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Namun setelah memeluk Islam, ia tetap menganggap mulia hari Sabtu dan tidak mau memakan daging dan susu unta. Mereka pun menyatakan, wahai Rasulullah, bukankah Taurat itu adalah kitabullah? Karena itu izinkanlah kami tetap membaca Taurat itu di dalam sholat-sholat malam kami. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawaban. Terkait kata kafah dalam ayat di atas, ada dua pendapat. Pertama, menurut Imam An-Nasafi, kata kafah adalah hal. Hal itu dalam ilmu nahwu mempunyai fungsi sebagai penjelasan keadaan. Penjelasan keadaan dari apa? Dari dhamir atau kata ganti pada frasa udkhulu. Udkhulu fis silmi kafah itu, udkhulu. Nah, di dalam kata udkhulu itu ada dhamir, dhamirnya antum. Artinya masuklah kalian semua. Nah, ini bermakna jami'an, artinya menyeluruh semua kaum mukminin. Artinya ayat ini ditujukan untuk semua kaum mukmin. Kedua, menurut Imam Qurtubi, kata kafah berfungsi sebagai hal, sama, penjelasan keadaan. Tapi dari kata as-silmi, bukan domirnya, tapi dari kata as-silmi. Artinya, melalui ayat ini Allah menuntut orang-orang yang masuk Islam untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan atau secara total. Mereka tidak boleh memilih-milih maupun memilah-milah sebagian hukum Islam untuk tidak diamalkan. Pemahaman ini diperkuat dengan asbabun nuzul ayat ini, sebagaimana diterangkan di atas, yang menolak dispensasi beberapa orang Yahudi ketika hendak masuk Islam untuk mengamalkan sebagian Taurat. Menurut Imam At-Tabari, dalam ayat ini kaum mukmin diseru untuk menolak semua hal yang bukan dari hukum Islam dan disuruh hanya menerima dan melaksanakan seluruh syariat Islam dan menjauhkan diri dari upaya-upaya untuk melenyapkan sesuatu yang merupakan bagian dari hukum-hukum Islam. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru para hambanya yang mengimaninya serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat Islam, melaksanakan seluruh perintahnya, dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai dengan kemampuan mereka. Karena itulah, menurut Syekh Mahmud Saltut, Islam menuntut menyatunya syariah dengan akidah. Masing-masing tidak bisa dipisahkan. Akidah adalah dasar yang memancarkan syariah. Sementara syariah merupakan wujud nyata yang lahir dari akidah. Dengan kata lain, akidah adalah pondasi, sedangkan syariah adalah bangunan yang berdiri di atasnya. Karena itu, akidah tanpa syariah bagaikan fondasi tanpa wujud bangunan, sehingga abstrak dan sulit diukur. Sebaliknya, bangunan tanpa pondasi juga tidak mungkin, karena ia akan runtuh. Karena itu pula para ulama menyatakan bahwa keimanan adalah aspek batiniah, sedangkan syariah adalah aspek lahiriah. Dengan demikian, Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.
Tidak ada satupun yang tidak dipecahkan oleh Islam sehingga masih kabur atau tidak jelas status hukumnya. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad taraktukum alal baydha'i lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halikun." Aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang, malamnya bagaikan siang harinya. Setelahku tidak akan ada yang tersesat kecuali orang yang celaka. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, kaum muslimin diperintahkan untuk hanya melaksanakan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sepatutnya kaum muslimin mempraktekkan aturan-aturan lain yang bersumber dari barat atau dari timur selain Islam. Dengan demikian, haram bagi kaum muslimin untuk mengingkari atau mencampakkan sebagian syariat Islam dari realitas kehidupan dengan mengikuti prinsip sekularisme. Dengan demikian, haram bagi kaum muslimin untuk mengingkari atau mencampakkan sebagian syariat Islam dari realitas kehidupan dengan mengikuti prinsip sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh negara saat ini. Allah dengan tegas mengecam sikap semacam ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab serta mengingkari sebagian yang lain? Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dilemparkan ke dalam siksa yang amat keras. Allah tidaklah lalai atas apa saja yang kalian kerjakan. Sayang, apa yang dikecam oleh Allah dalam ayat ini justru dipraktekkan dengan sempurna oleh kaum muslimin hari ini, khususnya oleh negara atau penguasa. Bukan hanya sebagian, bahkan sebagian besar hukum Islam dicampakkan. Sebaliknya, yang diterapkan pada sebagian besar aspek kehidupan kita adalah aturan-aturan sekuler yang bersumber dari barat, baik sistem politik demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme, sistem hukum atau peradilan, warisan penjajah Belanda, dan lain-lain. Jelas ini adalah kemungkaran yang amat besar. Siapapun yang mengaku mukmin tak layak berdiam diri menyaksikan kemungkaran ini. Sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dengan tegas bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Al-Hadis. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaannya, apakah kita cukup puas? Apakah kita cukup puas dengan hanya memiliki selemah-lemahnya iman? Dengan hanya memiliki selemah-lemah iman, karena kita hanya sanggup mengubah kemungkaran dengan hati atau berdiam diri saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Asyib.